kembali ke rumah Bapa. Ya, ayat 3 dulu. Yohanes 14 ayat 3. Yohanes 14 ayat 3. Ya. Dan apabila aku telah pergi ke situ, Ya, dan telah menyediakan tempat bagimu, puji Tuhan, ya. aku akan datang kembali Aku akan dan membawa datang. kamu ke tempatku, Ya. supaya di tempat di mana aku berada, Ya. kamu berada. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau tempat itu sudah selesai disediakan bagi kita, Dia akan datang kembali. Amin. Jadi Yesus akan datang kembali ke dunia ini untuk menjemput gerejanya. Supaya apa? Supaya di mana Yesus berada, kita pun berada. Di mana Yesus berada, di situ juga nanti kita berada. Kalau kita saudaraku dijemput oleh Tuhan, dibawa Tuhan kita ke dalam kerajaan. Itu sebabnya mari kita renungkan di dalam hidup ini. Apakah kita menjadi jemaat yang tergolong untuk dijemput oleh Tuhan? Dalam kitab Mazmur pasal 33 ayat 13 dan 14 tadi dikatakan bahwa dari kediamannya Dia menilik kita. Kalau kita ini belum menjadi jemaat dalam ukuran Tuhan, belum menjadi bait sucinya Allah, bagaimana kehidupan kita ini dibawa di dalam kerajaan? Kalau Dia temukan kehidupan kita belum dalam keadaan siap, apakah kita juga akan bisa bersama-sama dengan Tuhan? Kalau kehidupan saya dan saudara belum ditemukan dalam keadaan siap sedia untuk menyambut kedatangannya, bagaimana Allah mau membawa kita ke rumahnya? Yakinkan dirimu dulu, apakah engkau sudah siap dengan kedatangan Tuhan? Tempat sudah Tuhan sediakan bagi kita, tetapi persoalannya, apakah kita sudah siap untuk kedatangan Tuhan? Ini harus kita pikirkan matang-matang. Makanya kita harus siap sedia. Saya selalu katakan sama istri, saya sudah siap sedia. Kapanpun Tuhan panggil saya sudah siap sedia. Karena apa? Karena kerinduan hatiku ingin bertemu dengan Yesus. Di bumi ini hanya transit, tempat sementara waktu kita untuk melakukan hal-hal yang baik, untuk memberitakan firman Tuhan. Bumi ini adalah tempat transit bagi kita untuk memberitakan kabar baik, menceritakan kebesaran Tuhan bagi banyak orang, sampai pada waktunya kita kembali ke surga. Jadi di bumi ini kita merantau. Namanya merantau berarti kan ada kota asal. Ya, adong bona pasuki. Ya. Kalau anak perantau itu tahu di mana dia tempat asalnya. Asal dia lahir. Dari mana dia datang sebelum ke tempat perantau, dia pasti tahu. Juga demikian kita. Kalau kita menyadari bahwa kita ini ibarat orang perantau, kita tahu asal kita ini dari mana.
kita ini berasal dari Allah. Kita ini berasal dari surga. Maka kita akan nanti kembali ke surga. Dijemput oleh Yesus Kristus mempelai pria surga. Puji Tuhan. Ya. 1 Petrus. Sebentar. Efesus pasal 2 ayat 19. Sekali lagi ya. Efesus 2 ayat 19. Ya. Efesus 2 ayat 19. Ya. Demikian kamu bukan lagi orang asing Bukan lagi orang asing dan terus pendatang. dan pendatang ya. melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus, Iya. dari anggota-anggota keluarga Allah. Iya. Kita ini bukan orang asing dan pendatang di hadapan Tuhan. Tetapi kita ini adalah kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Puji Tuhan. Jadi kita harus, saudara dikasih Tuhan, menjadi keluarga Allah. Kalau kehidupan kita ini belum menjadi keluarga Allah, kita tidak akan mungkin masuk dalam rumah Bapa. Karena nanti akan dipandang orang asing. Tuhan akan berkata, aku tidak kenal engkau. Engkau bukan kawan sewarga Allah. Engkau bukan keluarga Allah. Oh, jangan sampai Tuhan berkata itu kepada kita. Sementara kita ini sudah mengikut Yesus, memiliki agama, tetapi pada hari Tuhan kita ditolaknya. Tuhan tidak mengakui kita ini adalah keluarga Allah. Waduh, begitu menyakitkan. Tetapi apa yang menjadi kerinduan kita adalah, sebagaimana Yesus katakan, di mana aku berada, di situ kamu berada. Kenapa saudara bisa kita bersama dengan Tuhan? Karena kita ini sudah menjadi anggota keluarga Allah. Makanya kita harus mendaftarkan diri menjadi keluarga Allah. Amin. Bagaimana caranya supaya kita ini menjadi keluarga Allah? Kita harus tubuh siap haid dan tubuh siap todi. Kita harus mengalami kelahiran baru, menjadi anak-anak Tuhan. Ikut ulu do hita tubuh siap haid do todi perbadia. Asa bongo hita dia jauh ibadah. Molo nang rap dot hamu tusurgo jalo habuk ima tu dipurbadiai. Molo nang masuk kita tusurgo ikon olo dah kita dibaptis dengan Roh Kudus. Semalam saya katakan kepada seorang bapak di Sukadono, amang adong do sada pejabat tinggi Imam Namarguar si Cornelius. Jadi si Cornelius on rajin tutup garis. Godang do pembayan mana? Ya, banyak persembahannya, banyak perbuatannya. Tetapi Tuhan memerintahkan malaikat
untuk menjumpai si Kornelius ini. Ya. Kata malaikat itu kepada si Kornelius, Kornelius, persembahanmu sudah diterima oleh Tuhan. Doamu sampai di hadirat Allah. Luar biasa. Langsung malaikat Tuhan mengatakannya. Kita nggak tahu apakah ketika kita berdoa diterima Tuhan atau tidak. Belum pernah saya mendengar malaikat langsung berkata, aman, doamu ku dengar, doamu ku terima. Tapi si Kornelius, doanya didengar Tuhan, persembahannya pun diindah Tuhan, amal ibadahnya juga diindahkan oleh Tuhan. Luar biasa. Apalagi kita ini belum sebanding dengan apa yang dilakukan oleh Kornelius. Begitu banyak amal perbuatan yang dia lakukan, dan itu diperhitungkan oleh Allah. Kita belum banyak berbuat baik, belum tentu kita banyak berdoa dan doa kita diterima Tuhan. Masihkah kita bermegah dengan keadaan kita itu, lalu kita berprinsip saya akan ke surga? Bagaimana mungkin? Tapi Kornelius, segala persembahannya diindahkan oleh Tuhan. Tetapi malaikat berkata, Kornelius, satu lagi yang masih kurang. Jadi tergugah marah hati. Satu lagi yang kurang. Apakah yang saya harus lakukan? Kata Kornelius, suruhlah anggotamu menjemput si Petrus di Yope, supaya ia datang ke rumahmu dan menumpangkan tangan ke atasmu, supaya berdoa dan engkau dibaptis dengan Roh Kudus. Maranatha, Siliban. Jadi saudara ini kasih Tuhan, kesempurnaan ibadah kita, kesempurnaan keyakinan kita, tidak cukup hanya kita percaya, berdoa, melakukan yang baik, tetapi kita harus lahir kembali. Supaya apa? Bukan supaya kita tidak disebut pendatang, bukan disebut orang asing di dalam kerajaannya, tetapi kita sudah menjadi anggota-anggota keluarga Tuhan, karena kita sudah lahir dari air dan dari Roh. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi masih perlu kehidupan kita ini disempurnakan. Memang kalau kita sudah percaya kepada Yesus, sudah baik, itu sudah baik. Tetapi tidak hanya cukup percaya. Lebih dari itu kita harus mau dilahirkan kembali. Menjadi apa? Menjadi anak-anak Tuhan. Untuk boleh mewarisi kerajaan Allah. Supaya di mana Bapa berada, di situ kita juga berada. Jadi aku bilang sama Bapak, Amang dibutuh Amang dong. Mungkin ada mengintip. Kita lagi sharing. Tapi tahukah, malaikat di surga pun juga memperhatikan kita. Dan Tuhan lihat hati kita. Apakah kita memiliki hati yang sungguh untuk diselamatkan? Maka teruskan. Jangan malu untuk dibaptis air dan diberi Roh Kudus. Itu saya sampaikan kepada Bapak itu.
Jadi apa yang belum lengkap di dalam hidup kita itu perlu disempurnakan lewat firman Tuhan. Harus ditambahkan lagi sampai betul-betul iman kita itu sempurna. Jadi di bawah Tuhan itu bagas ngulut. Tuhan tahu apa isi hati kita. Tuhan lihat kesungguhan kita yang beribadah itu. Tuhan perhatikan kesungguhan kita dalam memberikan korban persembahan kepada Allah. Tuhan juga perhatikan perbuatan kebajikan yang kita lakukan kepada orang lain. Dan ayat lain berkata, Tuhan berkenan kalau kita mau berbuat baik. Tetapi lebih daripada itu, supaya perbuatan baik kita, iman kita sempurna, kita harus dilahirkan kembali. Supaya apa? Supaya kita sah menjadi warga kerajaan surga. Tuhan datang menjemput kita. Inilah keluargaku. Inilah keluargaku. Dia bawa ke dalam kerajaannya. Saya percaya kita semua yang tekun beribadah dan melayani Tuhan akan menjadi warga kerajaan surga yang masuk ke rumah Bapa untuk bersuka cita memuliakan nama Tuhan selama-lamanya. Puji Tuhan. Oleh karena itu mari hilangkan kegelisahan. Percayalah kepada